Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Anak-anak, pernahkah kalian ke Pulau Madura? Potensi alam yang ada di Pulau Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya, semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Pulau Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bahwa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Karena posisi ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah anak-anak, berikut Bapak sampaikan beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga,
munculnya perkampungan-perkampungan etnik tertentu. Yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari daerah lain. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai ketemu besok di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.